Namaku Rina, usiaku sekarang 29 tahun. Aku sudah menikah selama 4 tahun dengan suamiku, Arif. Hidup kami sederhana, tapi cukup bahagia. Arif bekerja di sebuah perusahaan konstruksi. Sering ditugaskan ke luar kota, kadang bisa sampai seminggu penuh. Aku sudah terbiasa menjalani hari-hari sendirian di rumah. Pagi itu seperti biasa. Aku sibuk menjemur pakaian di halaman belakang. Matahari hangat, angin sepoi-sepoi membuat wangi sabun cuci tercium samar. Suasana tenang, sampai aku mendengar suara langkah kaki di luar pagar. Awalnya kupikir itu hanya tetangga lewat, tapi saat aku melirik ke arah gerbang, jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Sosok itu, tinggi, berkemeja biru, membawa senyum yang begitu familiar. Bayu, mantan pacarku semasa kuliah. Lelaki yang pernah mengisi hari-hariku selama 3 tahun, sebelum hubungan itu hancur begitu saja. Aku mematung. Rasanya campur aduk, kaget, bingung, dan entah kenapa sedikit gugup. Dia tersenyum seperti dulu, senyum yang dulu selalu bisa membuatku lemah. Hai Rin, lama yang gak ketemu. Sapanya dengan nada pelan, tapi cukup untuk membuat dadaku berdebar. Aku mengerjap, mencoba memastikan kalau aku tidak sedang berhalusinasi. Kamu ngapain di sini? Tanyaku. Suaraku sedikit bergetar meski aku berusaha terlihat tenang. Dia menjawab sambil menunduk sedikit. Aku pindah kerja ke kota ini. Ternyata kontrakan baruku nggak jauh dari sini. Aku nggak nyangka banget bisa ketemu kamu. Dia tersenyum lagi, seolah ingin mencairkan suasana. Tapi entah kenapa, ada bagian dari diriku yang ragu. Perasaanku bilang, dia mungkin sudah tahu kalau aku tinggal di sini. Bagaimanapun juga, kota ini memang kecil, dan informasi bisa cepat beredar. Kami mengobrol sebentar di depan pagar. Obrolan singkat, hanya basa-basi, tentang pekerjaan, kabar keluarga, dan sedikit cerita masa lalu. Tidak ada kata-kata manis, tapi tatapan matanya terlalu lama berhenti di wajahku. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuatku tidak nyaman, tapi di sisi lain, juga membuatku sulit berpaling. Saat dia berpamitan, aku mengangguk pelan. Dia berjalan pergi sambil melambaikan tangan. Tapi sebelum benar-benar hilang di tikungan, dia menoleh sekali lagi. Tatapannya seperti pesan yang tak terucapkan. Aku berdiri di sana cukup lama, bahkan setelah dia menghilang dari pandangan. Ada perasaan aneh di dadaku. Kenangan-kenangan masa kuliah yang sudah lama kusimpan rapat-rapat kini seperti kembali terbuka. Aku ingat saat-saat kami berdua sering menghabiskan waktu di perpustakaan atau sekadar duduk di kafe kecil sambil berbagi segelas minuman. Aku ingat bagaimana dia selalu tahu caranya membuatku tertawa. Dan aku juga ingat bagaimana kami berpisah. Dulu, hubungan kami kandas karena jarak dan ego. Dia mendapat pekerjaan di luar kota, sementara aku harus menyelesaikan studi. Komunikasi mulai renggang, sampai akhirnya kami sepakat berpisah, meski sebenarnya tidak benar-benar siap untuk itu. Kembali ke pagi ini, pertemuan tak terduga itu membuat pikiranku kacau. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan pekerjaan rumah, menyapu, mencuci piring, menata ruang tamu, tapi bayangan Bayu terus muncul di kepalaku. Bahkan saat aku duduk minum teh sore, aku mendapati diriku tersenyum tanpa sadar, mengingat caranya menatapku tadi. Malamnya, aku berbaring di ranjang, memandang langit-langit kamar. Arif sedang di luar kota, jadi rumah terasa sepi sekali. Aku biasanya bisa tidur dengan cepat, tapi kali ini, tidak. Pikiranku terus memutar kembali momen pagi tadi. Bagaimana suaranya memanggil namaku. Bagaimana tatapannya terasa begitu familiar tapi juga asing. Aku bertanya-tanya, apakah dia masih seperti dulu? Apakah dia masih menyimpan sedikit saja perasaan itu? Dan yang lebih mengganggu pikiranku, apakah aku juga masih punya rasa itu? Aku menutup mata, berharap bisa tidur. Tapi detak jantungku terasa berbeda. Ada perasaan yang seharusnya tidak muncul lagi, tapi entah kenapa malah tumbuh kembali. Aku tahu, ini bisa jadi awal dari sesuatu yang rumit. Tapi untuk alasan yang tidak bisa kujelaskan,
Aku tidak benar-benar ingin menghindar. Di luar sana, hujan mulai turun pelan-pelan. Dan aku sadar, malam ini akan jadi malam yang panjang. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa aneh. Awalnya aku mengira itu hanya kebetulan sekali seumur hidup. Tapi ternyata, aku mulai sering melihat Bayu di sekitar lingkungan ini. Pagi-pagi, saat aku belanja di warung, dia kebetulan lewat sambil melambaikan tangan. Siang hari, saat aku keluar mengambil paket di depan rumah, dia muncul dari arah berlawanan, tersenyum seperti orang yang baru saja menemukan sesuatu yang berharga. Bahkan sekali waktu, aku melihatnya duduk di bangku taman dekat minimarket, seolah menunggu seseorang. Awalnya aku menenangkan diri. Kebetulan, Rin. Ini cuma kebetulan, kataku dalam hati. Tapi semakin sering hal itu terjadi, semakin sulit bagiku untuk percaya kalau ini hanya takdir yang iseng. Suamiku, Arif, sedang sibuk dengan proyek barunya. Hampir setiap Senin pagi dia berangkat, lalu baru pulang Jumat malam. Rumah terasa sepi di malam hari, dan aku sudah terbiasa mengisi waktu dengan menonton drama atau membaca buku sebelum tidur. Tapi setelah Bayu muncul kembali, sepi itu terasa berbeda. Seperti ada ruang kosong yang menunggu untuk diisi. Sore itu, aku pulang dari pasar membawa belanjaan. Hujan baru saja berhenti, udara lembab, jalanan masih basah. Saat aku melewati gang kecil menuju rumah, sebuah mobil hitam berhenti di depanku. Kaca jendela turun, dan wajah yang sudah kukenal itu muncul. Rin, mau pulang? Sini, aku antar, katanya sambil tersenyum. Refleks aku menggeleng. Nggak usah, rumahku dekat. Tapi Bayu menghela napas pura-pura kesal. Aduh, masih kayak dulu aja. Aku nggak gigit, Rin. Ayolah, hujan-hujanan nggak enak. Akhirnya, entah karena malas berdebat atau memang setengahnya mau, aku masuk ke mobilnya. Bau parfumnya sama seperti dulu. Wangi yang familiar, yang dulu pernah begitu kusukai. Perjalanan singkat itu dipenuhi obrolan ringan. Dia bercerita soal pekerjaannya yang baru, aku menjawab seadanya. Tapi ketika topik mulai melenceng ke masa lalu, nada suaranya berubah. Kamu masih ingat nggak? Waktu kita pernah kehujanan di kampus, terus kita numpang di kantin sambil minum teh panas. Tanyanya sambil tersenyum kecil. Aku menoleh sekilas. Masih, kenapa? Entah ya, aku masih ingat banget momen itu. Rasanya hangat. Ucapnya pelan. Aku tidak menjawab. Kupalingkan wajah ke jendela, menatap jalanan yang basah. Tapi jujur, kata-katanya seperti mengetuk pintu yang sudah lama kututup. Sesampainya di depan rumah, aku buru-buru membuka pintu mobil. Tapi sebelum aku sempat keluar, dia menahan tanganku sebentar. Rin, aku nyesel dulu ngelepas kamu. Aku terdiam, tidak berani menatap matanya. Kalau waktu bisa diulang, aku nggak akan biarin kamu pergi, lanjutnya. Aku menarik tanganku cepat-cepat, lalu keluar tanpa banyak bicara. Saat pintu mobil tertutup, jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku tahu seharusnya aku marah, atau setidaknya menjaga jarak. Tapi yang terjadi justru, aku tersenyum tipis tanpa sadar saat melangkah masuk rumah. Malamnya, hujan turun lagi. Suara rintiknya membuat suasana rumah semakin sunyi. Aku duduk di ruang tamu sambil memandangi ponsel di meja. Tidak ada pesan dari Arif, hanya satu pesan WhatsApp dari Bayu. Rin, maaf kalau tadi aku bikin kamu nggak nyaman. Aku cuma pengen kamu tahu, aku masih sayang. Tanganku gemetar saat membacanya. Aku menatap layar lama sekali, tidak membalas, tapi juga tidak menghapus pesannya. Dalam hati, aku tahu ini berbahaya. Tapi di sisi lain, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Perhatian. Beberapa hari kemudian, kebetulan atau mungkin sengaja, kami bertemu lagi di minimarket. Aku sedang memilih susu kotak ketika suara itu memanggil namaku. Belanja sendirian? Tanyanya, menghampiri. Aku mengangguk. Iya, cuma beli beberapa barang.
Ya udah, biar aku antar sekalian pulang, katanya lagi. Aku menolak. Tapi seperti sebelumnya, dia selalu punya cara untuk meyakinkanku. Dan entah kenapa, aku tidak bisa benar-benar menolak. Di perjalanan, dia bercerita tentang bagaimana dia sempat berpikir aku sudah lupa padanya. Aku hanya diam, memeluk belanjaanku di pangkuan. Tapi ketika dia bilang, "Rin, aku rasa kamu masih ada rasa itu," aku menoleh spontan. "Bayu, jangan ngomong gitu." Dia tersenyum tipis. "Kenapa? Takut karena itu benar?" Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku ingin menyangkal, tapi bibirku tak bisa mengucapkannya. Karena jauh di dalam hati, aku tahu. Ada sebagian kecil dari diriku yang memang takut. Takut pada rasa yang kembali tumbuh. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara hujan, bau tanah basah, dan tatapan Bayu terus terngiang di kepala. Aku tahu, kalau ini berlanjut, akan ada hati yang terluka. Tapi aku juga tahu, aku sudah berada di tepi jurang. Dan yang paling mengerikan adalah, aku tidak yakin ingin menjauh. Malam itu hujan turun deras. Suara air menghantam atap seperti ribuan jemari mengetuk-ngetuk. Listrik padam sejak maghrib, dan rumah hanya diterangi cahaya lilin yang kupasang di meja ruang tamu. Arif sedang di luar kota. Biasanya, aku menikmati kesunyian seperti ini dengan membaca buku atau menonton film di laptop. Tapi malam ini, suasananya berbeda. Ada rasa gelisah yang tak bisa kujelaskan. Sekitar pukul 9, aku mendengar suara ketukan di pintu depan. Awalnya pelan, lalu sedikit lebih keras. Aku mengernyit, mencoba mengintip dari sela tirai. Dan saat kulihat siapa yang berdiri di luar, jantungku serasa meloncat. Bayu. Dia basah kuyup, rambutnya menempel di dahi. Wajahnya pucat terkena cahaya redup lilin yang tembus dari dalam rumah. "Rin." Suaranya pelan, nyaris kalah dengan suara hujan. "Aku cuma mau pastiin kamu baik-baik aja. Hujan gede gini, listrik mati." Aku membuka pintu sedikit, tapi menahan tubuhku agar tak memberinya ruang untuk masuk. "Aku baik-baik aja, Bayu. Kamu pulang aja. Nggak enak." Dia tersenyum tipis, tapi ada raut lelah di matanya. "Sebentar aja. Aku cuma mau duduk bentar. Hujan deras banget, Rin. Aku janji nggak lama." Aku ragu. Rasanya seperti mempersilakan masalah masuk ke dalam rumah. Tapi hujan memang begitu lebat, dan entah kenapa, aku tidak punya tenaga untuk menolak lebih lama. Akhirnya aku menggeser pintu. Dia melangkah masuk, meninggalkan jejak air di lantai. Kami duduk di ruang tamu, hanya diterangi cahaya lilin di atas meja. Sunyi. Hanya suara hujan dan sesekali petir yang terdengar. Aku bisa merasakan aroma parfum samar yang bercampur dengan bau tanah basah dari bajunya. Dia memandangku cukup lama sebelum berkata, "Rin, aku nggak bisa pura-pura lagi. Aku masih cinta sama kamu." Aku terdiam. Jantungku berdegup kencang, tapi bibirku terkunci. "Aku tahu kamu udah menikah. Aku tahu posisi kita sekarang salah. Tapi aku nggak bisa bohong sama hati aku." Lanjutnya, suaranya nyaris bergetar. Aku mencoba mencari kata-kata, tapi semua terasa sia-sia. "Bayu, ini nggak bisa. Kita nggak bisa begini," kataku pelan, tapi terdengar lemah bahkan di telingaku sendiri. Dia menunduk sebentar, lalu menatapku lagi. "Kamu nggak usah jawab. Aku cuma mau kamu tahu. Rasa ini nggak pernah hilang." Sunyi kembali menyelimuti kami. Mataku tak berani bertemu matanya, tapi aku bisa merasakan tatapan itu, seolah ingin menembus lapisan hatiku yang paling dalam. Lalu, tanpa peringatan, dia berdiri dan melangkah sedikit mendekat. Aku refleks mundur setengah langkah. Tapi kemudian, kami hanya berdiri di sana, berjarak 1 meter, saling menatap. "Kalau kamu nggak mau aku ada di sini, aku akan pergi," katanya. Suaranya pelan tapi jelas. "Tapi kalau kamu diam, aku akan anggap itu sebagai jawaban." Dadaku sesak.
Bagian warasku berteriak untuk mengusirnya, tapi entah kenapa, tubuhku kaku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Detik-detik itu terasa seperti berjam-jam, sampai akhirnya suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Lampu sorotnya menembus kaca jendela, membuatku tersadar. Itu, Arif, kataku hampir berbisik. Wajah Bayu berubah. Dia menatap ke arah pintu, lalu kembali menatapku. Aku pergi lewat belakang, ucapnya cepat, tanpa menunggu jawaban. Aku hanya berdiri mematung saat dia berjalan menuju pintu dapur, membuka kunci, lalu menghilang di balik hujan malam. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka. Arif masuk, jaketnya basah, membawa aroma hujan. "Loh, kamu belum tidur? Gelap banget ini," katanya sambil menyalakan senter dari ponselnya. Aku memaksa tersenyum. "Iya, lagi nggak bisa tidur." Dia tidak curiga, hanya meletakkan tas dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Begitu dia menghilang di balik pintu kamar mandi, aku berjalan ke dapur. Pintu belakang masih terbuka sedikit. Tirai basah tertiup angin. Aku menutupnya perlahan, tapi tanganku bergetar. Malam itu aku terbaring di samping Arif, tapi mataku menatap gelap. Hujan di luar masih belum reda, dan di kepalaku suara Bayu masih terngiang. "Kalau kamu diam, aku akan anggap itu sebagai jawaban." "No." Aku tahu, semua ini belum selesai. Dan yang lebih menakutkan adalah, aku tidak tahu apakah aku ingin ini benar-benar berakhir.